kembali lagi sama aku Jian di channel yang membahas seputar public speaking. Di video kali ini sesuai dengan judul, gimana sih kak biar kita lancar ngomong di depan umum? Gimana sih kak biar kita lancar public speakingnya? Gimana? So, di share tips kali ini aku bakal berbagi tips gimana sih biar kita bisa lancar ngomong di depan umum. Sebelum masuk ke videonya, kalian belum subscribe, silahkan klik subscribe dulu di bawah, klik loncengnya, klik like-nya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama belajar. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke videonya. Pernah nggak sih kalian terbesit? Gimana ya bisa jadi kayak dia? Gimana ya bisa lancar ngomong kayak dia? Gimana ya bisa sepede itu? Gimana ya bisa seberani itu? Gimana ya supaya lancar public speakingnya? Pernah nggak? Pasti pernah dong. Setiap kita pasti pernah terbesit. Gimana ya supaya bisa kayak dia? Setiap orang pernah terbesit dan aku yakin kalian pernah ngalamin hal itu. Kenapa? Karena ini adalah hal yang manusiawi. Kita selalu berpikir kalau kita ingin seperti dia, kita ingin lebih seperti dia, dan kita ingin jadi seperti dia. Tapi tetap jadi diri sendiri ya. Nah, gimana sih supaya kita bisa kayak dia? Sebenarnya ketika kita terbesit hal itu, kita secara tidak langsung mengatakan bahwa apa yang dia buat dan apa yang dia lakukan adalah hal yang keren, hal yang membuat kita terpukau, hal yang membuat kita tertarik, dan hal yang mendorong kita supaya kita bisa jadi kayak dia. Gimana ya kira-kira? Supaya bisa lancar ngomongnya, supaya lancar public speakingnya, dan supaya keren. Sini ada 4 tips dari aku yang harus kalian terapkan, dan tips ketiga, tips yang wajib dan harus kalian cobain. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, kalian subscribe dulu. Kita langsung aja masuk ke tips pertama. Sering sekali ketika kita mencari tips-tips lancar public speaking, lancar ngomong di depan umum, berani bicara di depan umum, kita menemukan tips yang pertama adalah kuasai kosakata. Karena banyak banget kosakata berbahasa Indonesia yang wajib kita ketahui. Kenapa? Karena ketika kita ingin ngomong di depan umum, kalau kita nggak tahu apa yang kita omongin dan kita nggak menemukan kosakata-kosakata itu, maka hal ini membuat kita rumit untuk berbicara di depan umum. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan, yang wajib kalian lakukan adalah coba deh mendeskripsikan satu kata menjadi satu paragraf dalam 1 menit. Satu kata menjadi satu paragraf dalam 1 menit. Gimana ya kira-kira? Oke, di sini aku bakal coba dan nanti aku bakal kasih waktu sama kalian untuk coba juga. Karena percuma nih kalian udah nonton video ini tapi kalian gak nerapin apa yang aku bilang. Sama aja nihil jadinya. Oke, kalau gitu ini aku coba, nanti aku kasih kalian 1 menit juga ya. 1 menit pertama kita supaya kita lancar ngomong di depan umum. 1 kata, bebas kalian pilih kata apa aja yang terbesit di pikiran kalian, kata apa aja sebebas mungkin, bahasa apa aja terserah kalian, yang penting kalian nanti bisa mendeskripsikan 1 kata menjadi 1 paragraf dalam 1 menit. Mari kita coba. Liburan. Liburan adalah 1 kata penuh makna. Kalian lihat ini ya, menit aku. Oke? Liburan adalah 1 kata penuh makna. Liburan adalah hal yang sangat menyenangkan menurut saya. Dan liburan tidak hanya dilakukan dengan keluarga, tapi liburan kita bisa menikmati waktu sendiri. Liburan adalah salah satu obat penenang bagi saya. Ketika saya pergi berlibur, baik saya pergi bersama teman-teman saya atau saya pergi bersama keluarga saya sangat memanfaatkan waktu liburan tersebut. Kenapa? Karena liburan jarang sekali saya lakukan. Dan saya liburan hanya pada waktu-waktu tertentu dan dengan orang-orang tertentu. Jadi semaksimal mungkin ketika saya ada waktu untuk pergi berlibur bersama teman, maka saya coba untuk menikmati waktu itu, mulai dari perjalanannya sampai ke tempat tujuannya. Menurut saya sih liburan gak harus mengeluarkan banyak uang ya, karena menurut saya liburan kita bisa di mana aja. Yang penting kita menikmati waktu liburan kita. Ya, hal-hal yang biasa saya lakukan setiap hari Minggu, saya selalu pergi ke mall. Kenapa saya pergi ke mall? Karena menurut saya santai ketika saya berada di sana. Saya menikmati waktu liburan saya. Tapi sih saya nggak pernah pergi sendiri. Saya selalu pergi sama kakak saya selalu pergi sama keluarga saya, atau saya pergi sama teman saya. Saya nggak pernah tuh pergi berlibur sendiri. Kalau bisa ada orang yang menemani, kenapa kita harus sendiri? Nah, itu versi liburan menurut aku. Kalau versi liburan menurut kalian, gimana? Komen di bawah. Nah, itu tuh 1 kata menjadi 1 paragraf dalam 1 menit. Enak bukan? Agak susah ya? Mungkin kalian yang baru pertama kali menggunakan metode yang aku sampaikan ini agak sedikit susah. Tapi kalian bisa cobain berulang-ulang kali
1 hari 1 menit, 1 hari 1 menit, atau pagi, siang, sore 1 menit, 1 menit, 1 menit. 1 menit kok 24 jam waktu dikurangi 1 menit masih ada 23 jam 59 menit. Artinya banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk menghabiskan 1 menit pertama kita untuk belajar public speaking. Hal ini harus kalian lakukan dan wajib kalian lakukan karena kalian mau lancar public speakingnya kan? Kak, lagi dong kak, seru nih kak. Kita tes 1 lagi ya, 1 lagi. Bebas kalian pilih kata-kata apa aja yang terbesit di pikiran kalian. Kalian tinggal tunjuk aja 1 kata penuh makna yang menurut kalian kata itu sangat berharga dan bisa kalian deskripsikan menjadi 1 paragraf dalam 1 menit. Siap? Kalau gitu, mari kita mulai. Sekolah. Sekolah adalah hal yang sangat mengesankan yang pernah ada dalam hidup aku. Karena di sekolah adalah tempat di mana aku menempa ilmu dan menjalani proses pendidikan di sana. Sekolah dari SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA, aku mencap diri aku sebagai siswa yang biasa aja, siswa yang normal. Pergi sekolah, datang masuk kelas, duduk diam, belajar, mati proses pembelajaran, ada soal aku kerjakan, waktu istirahat aku istirahat, waktunya makan aku makan, waktunya jajan aku jajan, dan waktunya pulang aku pulang. Aku termasuk siswa yang normal waktu zaman di persekolahan. Mengenai sekolah nih, hal yang paling berkesan adalah waktu aku duduk di SMP, sekolah menengah pertama. Waktu itu aku masuk di MSen, Madrasah Sanawiyah Negeri. Menurut aku SMP adalah hal yang paling mengesankan. Banyak orang yang bilang masa sekolah yang paling mengesankan ketika kita di SMA. Tapi enggak tuh menurut aku di SMP. Karena di SMP aku menemukan banyak sekali soal pertemanan, soal kehidupan. Dan di SMP aku mulai mengalami perkembangan pemikiran. Di SMP aku sudah mengetahui bahwa aku sudah beranjak besar dan aku sudah remaja. Jujur SMP adalah hal yang paling mengesankan dalam hidup aku. Dan hal yang sampai saat ini terbesit, hal yang aku ingat adalah ketika aku berpisah dengan teman-teman SMP aku. Pada saat itu kita coret-coret, walaupun coret-coret itu dilarang dari sekolah, tapi kita pernah melakukan hal itu. Walaupun pada akhirnya kita semua dipanggil sih. Nggak semua sih, tapi beberapa orang dipanggil untuk datang ke sekolah. Dan salah satunya aku menjadi siswa yang dipanggil. Tapi jujur sih, walaupun aku menjadi siswa yang bandel pada saat itu, tapi aku sangat senang. Kenapa? Jujur nilai UN yang paling tinggi adalah nilai UN yang dipegang oleh kelas-kelas kami. Walaupun kami bandel, tapi kami kalau untuk pelajaran, kami tetap ikutin kok proses pembelajaran. Bandel ya bandel, belajar tetap belajar. Itu sih waktu masa sekolah. Ini cerita sekolah aku sebenarnya panjang banget, tapi ya karena waktunya udah lebih ya 1 menit, jadi ya udah deh, kita sudahi dulu ya. Nah, itu yang bisa kalian coba. 1 kata menjadi 1 paragraf dalam 1 menit. Jujur sih kalau kalian emang pingin banget lancar public speakingnya, ketika aku kasih tantangan pertama ini, kalian bakal nagih. Jujur, kalian bakal nagih. Atau kalian bakal nagih di tips kedua. Tips kedua adalah ngomong di depan cermin. Ngomong sama diri sendiri. Jujur sih waktu lihat cermin, kalian pasti berpikir, "Ika, aku sebenarnya malu kak lihat diri aku kak. Kenapa sih kak harus ngomong di depan cermin?" Ngomong di depan cermin ini melatih kita agar kita mengetahui sejauh mana kemampuan public speaking kita dengan cara kita bisa melihat diri kita bisa melihat wajah kita bisa melihat ekspresi kita. Jadi kalian bisa cobain ngomong di depan cermin seperti ini. TikTok deh sama diri sendiri atau cerita tentang diri sendiri. Gimana hari ini, Jihan? Kalian bisa cerita depan cermin sebebas kalian. Aku nggak ngebatasin kalian mau ngomong berapa menit depan cermin, tapi aku yakin dan percaya kalau kalian benar-benar mau lancar ngomong public speakingnya, ketika kalian berhadapan dengan cermin, kalian mampu menghabiskan waktu banyak bercerita pada cermin ini, bercerita pada diri kalian sendiri. Apakah aku harus mencontohkan bagaimana cara ngomong di depan cermin? Bagaimana cara ngomong dengan diri sendiri? Apakah kalian tidak bisa melakukan hal itu sendiri? Apakah harus aku contohin di video kali ini? Ya udah, kalau gitu aku kasih contohnya sedikit aja. Kita bisa deep talk sama diri sendiri, atau kita bisa menceritakan bagaimana kehidupan kita hari ini. Tanya sama diri sendiri, cerita sama diri sendiri. Jihan, terima kasih sudah kuat hari ini. Terima kasih sudah menemani hari-hariku. Terima kasih sudah membantu aku untuk bersemangat setiap hari. Jujur, apa yang aku lakukan sebenarnya belum berat. Tapi kamu harus siap-siap ya.
ketika aku menjalani proses yang lebih berat lagi, kamu harus kuat. Kakinya harus dikuatin, tangannya harus dikuatin, pikirannya harus dikuatin, sama hatinya juga harus dikuatin. Harus kuat-kuat ya, karena ini belum seberapa. Perjuangan kita masih berlanjut, dan ini masih awal, ini masih proses. Tinggal tunggu waktu, perjuangan kita bakal lebih dari biasanya. Kuat-kuat ya. Terima kasih loh udah sejauh ini mampu bertahan dan kuatin aku. Makasih ya. Nah kayak gitu tuh kalian bisa. Nah kayak gitu kalian bisa ngomong di depan cermin. Se-enjoy kalian. Kakak bisa nggak kak jangan ngomong di depan cermin kak? Kayaknya aku malu kak sama diri aku sendiri. Kamu malu karena kamu belum pernah coba. Kamu bisa coba untuk yang pertama kalinya. Terus ada yang ngomong kayak gini, ini tips apaan sih ngomong di depan cermin, deep talk sama diri sendiri? Emang kita mau terapi psikolog apa? Kamu tahu nggak tujuan aku menyuruhmu untuk ngomong di depan cermin? Itu sebenarnya adalah melatih kosakata dan melatih cara kalian berbicara. Melatih mulut kalian agar fasih, agar lancar, agar terbiasa. Kita bukan mau terapi psikologis, bukan. Tapi ini melatih agar pikiran dan mulut kalian menyatu, bisa diajak kerjasama. Coba ya. Kak, bisa nggak kak jangan ngomong di depan cermin? Soalnya aku malu banget kak ngomong di depan cermin. Gak tahu kenapa malu ya, pokoknya dia malu aja. Apa karena malu melihat wajahnya sendiri, atau dia malu sama ekspresi dia, atau dia malu sama cara pengucapan dia. Oke, nggak masalah. Kalian nggak mau ngomong di cermin. Kita pakai tips ketiga. Kita berbicara di depan kamera. Depan kamera sebenarnya lebih ekstrim lagi. Kak, kenapa di depan kamera kak yang lebih ekstrim lagi? Kalian ngomong di depan kamera. Kalian ngomong sama diri sendiri di depan kamera. Terserah kalian ngomongin apa aja, atau kalian bisa main aplikasi yang saat ini sedang berkembang, aplikasi TikTok. Di sana kita bisa ngomong apa aja. Ngomong apa aja sesuai dengan pikiran kita. Ngomong apa aja semaunya kita. Tapi ingat, omongan itu harus dipertanggungjawabkan. Hati-hati juga dalam berbicara. Jangan juga bicara asal-asalan walaupun kalian bebas. Kenapa? Karena platform itu tidak disensor dan platform itu tidak berbahaya ketika kita mengucapkan kata-kata yang kritis. Kalian boleh banget untuk mengekspresikan diri kalian di sana. Kalian bebas mau cerita keseharian, ataupun cerita tentang emosi kalian, tentang perasaan kalian, ataupun kalian ingin cerita mengenai keluh kesah hidup kalian. Di sana bisa bercerita kok. Atau kalian ingin menceritakan cerita orang lain juga nggak masalah. Karena sekarang banyak ya mengenai storytelling. Nah, storytelling itu adalah salah satu cara untuk melatih kemampuan public speaking kita. Supaya apa? Supaya kita lancar ngomongnya di depan umum. Itu bisa kalian ikutin tuh. Kalian bisa lakuin hal ini. Please deh, kalian coba lakuin yang pertama, kedua, ketiga. Kalau kalian nggak bisa yang pertama, kalian lakuin yang kedua. Kalau kalian nggak bisa lakuin yang kedua, kalian lakuin yang ketiga. Ngomong di depan kamera. Atau kalau kalian nggak berani upload, kalian nggak berani post, kalian nggak berani share, kalian bisa rekam diri kalian sendiri. Rekam diri kita sendiri, terus kalian lihat rekaman kalian. Kalian bisa bandingkan bagaimana cara pengucapannya, bagaimana ekspresinya, bagaimana kosakatanya. Ketika kalian merekam diri kalian, kalian bisa melihat sudah sejauh mana kemampuan diri kalian dalam berbicara. Dan kalian bisa belajar evaluasi rekaman itu, evaluasi video itu. Biar apa? Biar kita bisa mengetahui kesalahan kita di mana. Kayaknya aku salah nih, masa pengucapan aku seperti ini. Kayaknya aku salah nih, masa aku ngomong ini. Kayaknya aku salah nih, masa ekspresi aku seperti ini. Nah, nanti kalian bisa tahu sendiri ketika kalian melihat rekamannya. Diputar-putar ulang, jadiin evaluasi, jadiin pembelajaran. Setelah itu dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Rekam lagi, rekam lagi, rekam lagi. Hingga pada akhirnya kalian berani untuk merekam diri kalian dan mengupdate video kalian, mengpost video kalian, meng-share video kalian. Kalian udah berani. Please, lakuin tahap-tahap kecil ini. Kita mau lancar ngomongnya, tapi kita nggak belajar dari awal. Seperti halnya kita mau hal besar, tapi kita nggak lakuin hal kecilnya. Nggak akan bisa, nggak akan mudah. Karena semua itu harus dijalani dari hal-hal yang kecil. Ketika kita ingin menjadi orang besar, kita harus mulai dari kecil. Kita coba dari awal, kita praktekkan mulai dari awal. Tahap-tahap mulai dari bawah. Ketika itu baru kita bisa
Seperti itu. Ya, cobain dari hal-hal yang kecil. Oke? Aku rasa nggak ada alasan lagi ya untuk kalian mengatakan, Kak aku malu melakukan ini, Kak aku malu melakukan itu, Kak aku malu. Nggak ada alasan lagi. Kenapa? Karena tips-tips yang aku sampaikan di video ini tips yang bisa kalian pelajari dan kalian praktekin ketika kalian sendiri. Waktu senggang kalian digunakan untuk belajar hal ini, untuk terapin tips-tips ini. Kita masuk ke tips keempat. Tips yang harus kalian ketahui. Ketika kita mau lancar ngomong di depan umum, maka kita praktek mulai dari awal. Kita coba untuk ngomong hal-hal yang sederhana. Ketika kita mau lancar public speakingnya, maka kita harus mulai dengan kata-kata yang sederhana. Dan ini kita masih baru mulai, kita masih mau mulai, tapi kita sudah menggunakan kata-kata yang tinggi banget bahasanya. Contoh kata tinggi seperti apa sih Kak? Contohnya, ketika kita berbicara di depan umum misalnya, di depan teman-teman kita aja deh. Terus kita mengatakan bahwa pendidikan di sekolah kita sudah bertaraf internasional. Dan tidak hanya bertaraf internasional, namun bertarif internasional. Sekolah kita sudah berskala internasional, artinya kita harus memiliki argumen-argumen dan teori-teori yang lebih baik lagi. Jadi menurut saya, kita harus menggunakan teori atau argumen yang lebih lah dari biasanya. Nah, ini adalah salah satu kata-kata yang terlalu tinggi levelnya. Gak masalah kalau emang kalian tahu artinya, dan gak masalah kalau emang kalian udah lancar banget ngomongnya. Tapi kan kita masih baru mulai, jadi jangan gunain kata-kata yang ribet atau kata-kata yang kita sendiri nggak tahu artinya. Jadi jangan sampai kita mengungkapkan kata-kata yang kita nggak tahu maknanya. Ini sangat berbahaya, apalagi kita masih baru mau mulai. Kenapa udah menggunakan kata-kata yang tinggi atau bahasa-bahasa yang tinggi? Sederhana aja, biasa aja. Nah, contoh sederhana ketika kita baru mau mulai, kita bisa menggunakan bahasa sistem pendidikan di sekolah kita sangat rendah. Kita kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di luar sana. Kita bersaing dengan sekolah-sekolah di luar sana, sekolah-sekolah yang lebih maju, sekolah-sekolah go internasional. Kita tetap harus belajar bagaimana cara memberikan pendapat dengan baik, dengan cara kita belajar dari para ahli, orang-orang hebat yang komunikasinya lebih baik di luar sana. Kita bisa belajar bagaimana cara mengungkapkan pendapat dengan baik, pendapat diri sendiri atau pendapat pribadi. Nah, hal-hal kayak gitu kalian bisa sampaikan. Walaupun yang kalian sampaikan dengan bahasa yang biasa, dengan bahasa yang sederhana, tapi maknanya itu sangat penting dan sangat luar biasa bagi siapapun yang mendengarnya. Jadi kita nggak usah pakai kata-kata yang tinggi, bahasa-bahasa yang tinggi, tingkatannya lebih tinggi. Kalau kalian udah mahir nggak apa-apa kok, nggak masalah. Ini kan kita masih baru mulai, masih mau belajar, ya. Ya belajar, kalau kita salah nggak masalah. Kenapa? Namanya aja belajar. Jadi jangan pernah takut salah, jangan pernah malu, oke? Nah, ini 4 tips sederhana dari aku yang bisa kalian gunakan, yang bisa kalian praktekkan. Kalau kalian gak praktekkan, sayang banget sih, karena menurut aku ini mampu untuk membuat kalian lancar ngomongnya di depan umum dan lancar public speakingnya. Cobain tips pertama, tips kedua, tips ketiga, dan ingat tips keempat gak boleh ketinggalan. Kita masih baru mulai, jangan takut untuk belajar. So, kalian yang rasa video ini bermanfaat, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama belajar. Kalau kalian ada yang ingin dibahas, di-share tips selanjutnya, sharing dan berbagi tips, kalian bisa komentar di bawah kira-kira apa lagi ya yang perlu kita bahas atau tips apa yang perlu kita bongkar. Cailah, kayak selop merah aja ya bongkar-bongkar. Apa yang aku tahu bakal aku kasih tahu, dan apa yang aku rasa ini dapat menunjang kemampuan kita untuk public speaking, kalau aku tahu pasti aku share kok. Makasih kalian udah tonton, thank you, see goodbye, stay healthy, positif. Kalian jangan lupa follow Instagram aku Jihan Isra biar kita lebih kenal di sana. Thank you, see goodbye, stay healthy, positif. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.